Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat digitalpreneur? Pada kesempatan ini berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nur Akbar. Di sini saya akan coba menjelaskan kepada sahabat semuanya bagaimana cara membuat blog atau blogspot ya. Sebenarnya blog ini jenisnya banyak sekali ya. Ada blogspot, ada WordPress, atau dari detik.com juga mengeluarkan semacam blog seperti itu ya. Nah, tapi di sini kita akan fokus bagaimana cara membuat blog di blogspot.com. Nah, langsung saja. Caranya persiapkan dulu, awalnya adalah membuat akun Gmail ya. Ini wajib ya. Kenapa harus akun Gmail? Karena akun Gmail ini sudah terintegrasi ke banyak sekali aplikasi pendukung ya. Karena ini produk Google ya. Salah satunya seperti tadi. Untuk blogspot ini juga bagian dari Google ya. Kalau sudah dibuat terlebih dulu, yang sudah punya bisa langsung login saja. Di sini saya gunakan akun dari pertiwidigital@gmail.com ya. Saya masuk dulu passwordnya ya. Saya coba next, login. Kalau sudah masuk login, kemudian kunjungi website dengan nama blogspot.com ya, seperti ini blogspot.com. Nah, kalau sudah dibuat akun Gmailnya sudah login, maka otomatis akan muncul tampilan seperti ini ya, blogspotnya. Kemudian kalau kita belum memiliki blogspot, maka kita bisa buat web subdomain dari blogspotnya. Kita klik saja di sini ya, di pojok kiri, lalu sini ada new blog. Kita bisa buat blog baru di sini ya. Misalkan nama blog barunya bebas saja ya. Misalkan kita buat namanya digital training ya, training digital misalkan ya. Kalau sudah, ini judulnya pakai spasi saja. Kalau bisa hurufnya besar begini ya, biar enak dilihatnya. Next. Kemudian di sini namanya adalah training digital gitu ya. Nah, ini ternyata sudah ada training digital trainer misalkan. Nah, di sini blog tersedia ya. Kalau sudah, kita simpan. Maka nanti nama domain webnya adalah trainingdigitalpreneur.blogspot.com ya. Sebaiknya sih kalau bagusnya itu di sini namanya cukup 2 saja ya. 2 kata minimal gitu. Tapi biasanya sudah banyak yang punya ya. Kalau seperti ini berarti sudah ada yang punya, nggak bisa kita ambil lagi. Kita bisa tambahkan dengan nama lain, nggak apa-apa ya. Karena nanti kebutuhannya hanya untuk mendongkrak SEO supaya nanti web utamanya bisa terdorong dan berada di urutan teratas di Google pada saat pencarian. Langsung saja kita simpan, save ya, seperti ini. Kalau sudah, kita di sini sudah berhasil untuk memiliki domain dengan nama training digital ya. Nah, ini bisa kita klik view pada blog, view blog seperti ini. Nah, ini adalah nama dari blognya ya, trainingdigitalpreneur.blogspot.com. Hasil tampilan seperti ini. Kita lihat tampilannya sangat sederhana sekali ya, begini. Nah, ini kita sebetulnya bisa kita ganti-ganti template-nya. Di sini ada theme. Kita bisa ganti sesuai keinginan kita. Kita sukanya tampilan yang mana begitu. Kalau kita suka tampilan yang ini misalkan, kita apply saja, maka otomatis di sini nanti kita refresh akan berubah tampilannya. Nah, seperti ini ya. Jadi webnya bisa kita akses dari mana saya sudah di publik ya, di publik, lalu kemudian bisa diakses. Nah, tinggal kita lanjutkan untuk
mengisi konten-kontennya. Nah, untuk mengisi kontennya, kita tinggal buat saja di sini ada new post ya. Kita coba di sini ada new post. Misalkan judulnya yang terkait dengan usaha atau bisnis yang mau kita jalankan. Misalkan saya tadi kan namanya adalah Tren Digital Planner, maka di sini kita bisa membuat judul-judul artikel yang nanti terkait dengan nama usaha yang kita bangun seperti ini ya. Training Digital Planner. Misalkan saya coba buat judulnya adalah cara memulai memulai seorang apa ya, cara, misalkan judulnya cara membuat blog. Nah, misalkan seperti itu ya. Ini masih ada kaitannya nih. Lalu kemudian di sini kita bisa tambahkan kata-kata di dalam artikelnya ya. Lalu kemudian kita bisa tebalkan hurufnya. Kita bisa masukkan video di sini, kita upload ya, atau gambar ya. Nah, ini tinggal kita bangun kreativitas kita untuk memasukkan kalimat-kalimat yang digabungkan dengan video atau gambar seperti itu. Nah, kalau kita agak kebingungan, kita bisa menggunakan teknik ATM, amati, tiru, lalu modifikasi. Bagaimana caranya? Kita mau buat artikel dengan nama cara membuat blog ya. Kita coba ketik saja google.com, lalu kita ketik misalkan cara membuat blog. Nah, blog ini pun nanti bisa banyak judulnya. Kita bisa bikin misalkan cara membuat blog pribadi, blog di Google, Blogspot, dan seterusnya. Ini bisa menjadi sebuah referensi bagi kita untuk kalau kita bingung ya membuat sebuah judul dari artikel-artikel di blog kita. Nah, di sini saya coba contohkan saja. Kita buka saja ya cara membuat blog. Nah, di sini sudah ada referensinya. Kita coba saja ya dari tempat lain ya. Membuat blog. Nah, ini bisa kita copy nih. Copy ya. Jangan lupa setelah di copy kita biasanya dipindahkan dulu ke notepad ya, supaya format tebal hurufnya tidak terbawa. Kita paste saya di sini. Nah, kemudian kita cut ya. Kita cut, kita pindahkan ke dalam sini kalau kita mau copy paste. Paste di sini. Jadi huruf besar kecilnya tidak terbawa begitu ya. Tapi kalau langsung di copy nanti akan terbawa ya. Contohnya seperti ini. Saya copy ke dalam sini. Nah, jadi terbawa begitu ya. Jadi bebas saja, tapi sebaiknya sih tidak dibawa ya formatnya. Nah, di sini kita bisa atur lagi, tebalkan hurufnya begitu. Ya. Lalu warnanya bisa kita atur lagi. Lalu kemudian supaya kita nggak dianggap plagiat, jadi yang tadi yang sudah saya sampaikan metodenya menggunakan ATM, amati, tiru, modifikasi. Dari satu sumber ini bisa kita ambil, atau dari sumber yang lainnya bisa kita ambil juga seperti ini ya. Nah, kita bisa gabung-gabungkan kalimat itu sebagai referensi kita membangun blog artikel. Nah, misalkan membuat blog. Nah, ini Anda dapat membuat dan mengelola blog Anda sendiri dengan Blogger ya. Nah, satu, membuat blog, login ke Blogger gitu kan. Membuat blog di blogspot.com. Nah, ini kan sudah ditambah ya, artinya sudah ada nilai ATM-nya, mati, tiru, modifikasinya. Kemudian di sini yang kedua kita tambahkan lagi login ke Blogger ya. Kita bisa tambahkan login terlebih dahulu ke Blogger. Nah, ini ada yang sifatnya tambah-tambahan ya, supaya tidak dianggap plagiat gitu. Tapi yang lebih bagus lagi kalau sahabat-sahabat bisa memikirkan sendiri dari awal dan murni ya, tanpa plagiat sama sekali. Lebih bagus, bisa terbangun kreativitasnya. Tapi ya sahabat-sahabat, sekali lagi Blogger ini fungsikanlah sebagai alat saja untuk meningkatkan atau mendorong
pencarian di Google ya. Contoh saja misalkan kalau kita cari sesuatu ya, misalkan orang mau mencari sesuatu pelatihan atau apa ya, kita mau jual beli keripik, misalkan keripik pisang. Nah ini kan nanti ada webnya ya. Nah ini kan ada cookpad.com. Nah ini kan dia pasti menjalankan namanya teknik SEO. Nah blogger ini nanti fungsinya akan seperti itu ya. Dengan blogger ini otomatis nanti web utama kita, misalkan web utama kita buatnya melalui nice page ya, seperti ini nice page ya. Kita bisa kunjungi nicepage.com, nanti hasil webnya akan seperti ini ya. Ini contoh saja. Nah ini adalah web utama. Bagaimana supaya nanti pada saat pencarian di Google yang keluar adalah web utama ini. Yang kita lakukan adalah membuat artikel tips trik sebanyak-banyaknya yang terkait dengan usaha yang kita bangun begitu ya. Nanti bagaimana bangun SEO-nya itu nanti ada di materi lain ya, akan saya coba jelaskan. Baik, kalau sudah ini teksnya lalu gambarnya kita bisa ambil misalkan dari kata blog ya. Kita ambil saja misalkan gambar, di sini ada bagian image. Gambar-gambar yang terkait saja, yang berelasi ya. Misalkan gambar ini saya coba ambil. Kemudian di sini kita coba simpan saja atau open image dulu. Sebelumnya seperti ini. Lalu klik kanan simpan. Ya. Lalu kalau sudah disimpan ya, simpan seperti ini. Ini filenya WP ya. Kita coba dulu WP bisa masuk nggak ya di Blogger. Kita klik dulu upload dari komputer ya, choose file, kemudian tadi download blog WP seperti ini. Oke, ternyata bisa ya. Kalau sudah select, nah otomatis gambarnya akan muncul di sini. Kita bisa sesuaikan mau ditaruh di mana saja, bebas ya. Atau ini bisa diatur lagi di sebelah kiri misalkan begini, atau mau di sebelah kanan juga bisa ya, tinggal dicoba saja. Ini berupa gambar, bisa juga ditambahkan berupa video begitu ya. Ini bisa dari YouTube juga bisa, atau dari upload komputer juga bisa ya. Kalau misalkan dari YouTube, contohnya saja misalkan kita mau upload ya, ini kalau videonya tidak ada ya, kita bisa cari misalkan di YouTube blog ya misalkan, atau kita punya video sudah kita buat ya, cara membuat blog misalkan gitu. Nah misalkan ini kita mau masukkan ya di sini videonya ya, tinggal masukkan di sini, otomatis videonya juga sudah bisa diakses ya. Nah jadi bisa ada unsur video, bisa juga unsur gambar ya. Ini coba dibuat artikel yang banyak ya, setidaknya minimal 10 lah. Lalu kemudian di situ ada unsur videonya, ada artikelnya ya, yang menarik sehingga orang ketika membaca artikel yang kita sajikan itu bisa berlama-lama membacanya. Harapannya seperti itu ya, karena semakin lama dibaca, dari sisi SEO untuk meningkatkan pencarian di Google ini mempengaruhi peningkatan rate yang sangat bagus ya, punya nilai poin untuk bisa berada di posisi teratas pada pencarian Google. Baik, kalau sudah selesai ini langsung saja kita publish, confirm. Nah, kita perhatikan di sini ya. Lalu kita refresh pada web yang tadi, nama domain yang sudah kita buat sebelumnya. Kita tinggal refresh di sini ya. Otomatis di sini sudah muncul ya. Sudah muncul blognya. Kalau sudah kita klik. Nah, ini kan videonya bisa kita play. Ini gambarnya sudah muncul. Saya Dika dari Q&A. Gitu ya. Nah, ini cara membuat blognya. Nah, bagaimana supaya blog ini terlihat menarik ya, supaya tampilannya tidak standar seperti ini. Karena tadi pilihan temanya juga standar seperti ini ya.
atau kita coba pilih yang lain saja, misalkan contoh yang ini, play, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya untuk yang lainnya. Ya, tapi kalau misalkan sahabat-sahabat mau agak ribet ya, harus mengetahui sedikit coding ya, maka bisa juga dengan trik-trik lainnya untuk mengcustom dari tampilan. Di sini sahabat bisa langsung klik di bagian theme, di sini ada customize. Nah, di sini sahabat-sahabat bisa sebentar, bukan di sini, tapi di bagian edit HTML ya, diklik di tanda panah ini, lalu ada edit HTML. Nah, di sini sahabat-sahabat bisa melakukan coding ya untuk merubah tampilan agar lebih menarik ya, seperti ini. Caranya kita bisa cari template-template dari blog ya. Kita cari saja di Google, banyak sekali yang memberikan template-nya. Template ya, misalkan template blogspot ya, blogspot keren misalkan, gratis. Harus ada kata gratisnya ya. Nah, kita coba cari saja ya, misalkan di sini ya, dicoba-coba saja ya. Misalkan yang ini ya, ini tampilannya. Kita lihat dulu preview, misalkan dari sini. Nah, ini kan kita perhatikan namanya blogspot.com dan ini nama brandnya ya. Kemudian kita bisa download sambil menunggu ya. Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Lebih bagus ya tampilan desain dari blognya ya, seperti itu. Bahkan ada juga yang blogspot untuk toko online shop ya, toko online begitu. Nah, ini juga ada, bisa dicari saja ya contoh-contohnya. Ini jenis-jenis toko online. Oke, dan ini kita coba download dulu. Nah, ini ada Yomack free. Nah, ini bisa kita download ya. Download seperti ini. Yang tadi, lalu show in folder, kita lihat filenya di mana. Kemudian kita ekstrak saja file zipnya ya. Untuk mengekstrak bisa diinstal aplikasi WinRAR atau WinZip ya, bisa untuk mengekstrak file yang sudah di zip ya, atau di RAR. Kalau sudah, kita bisa gunakan yang ini, Yomack free XML nya. Kita klik kanan, edit ya. Nah, ini adalah scriptnya. Kita tinggal klik kanan, Ctrl A ya, atau di select Ctrl A, lalu kita copy. Kemudian kita bisa masukkan ke dalam blognya kita di sini yang tadi scriptnya ya. Ini Ctrl A, lalu kita paste saja, kita ganti begitu, lalu kita simpan, maka otomatis tampilannya akan berubah ya. Kita refresh saja di sini, maka tampilannya otomatis akan berubah, semestinya begitu. Kita lihat hasilnya. Oke. Nah, ini banyak sekali jenis-jenisnya sambil menunggu ya. Jadi ada yang modelnya seperti ini ya. Ini bisa kita download ini ya, jenis-jenis template dari blogspotnya. Ada yang bentuknya seperti ini, toko online ya, seperti ini. Ini bisa menggunakan blogspot ya untuk tampilan-tampilan seperti ini. Tapi setidaknya tadi ya harus sedikit mengerti sedikit coding lah. Nah, ini tampilannya lebih bagus ya, sahabat-sahabat digital planner. Jadi sahabat-sahabat bisa membuat blogspot dengan tampilan yang berbeda. Tapi saya tidak merekomendasikan sahabat-sahabat membuat tampilan yang terlalu ribet ya di blogspot, karena tadi kembali lagi sahabat-sahabat harus setidaknya untuk merubah ini ya, itu harus punya pengetahuan coding gitu ya. Atau sebenarnya sih tidak coding yang terlalu ribet ya kalau di sini. Mungkin kalau misalkan nih ada kata-kata authors ya, kita copy, kita cari di sini kata-kata autornya, lalu kita save, kita update begitu. Kita cari.
Nah, misalkan seperti ini ada kata author, kita sudah cari, kita ganti misalkan penulis misalkan. Ya, penulis, kita simpan sini. Maka otomatis ketika disimpan lalu kita refresh ya. Ini update sudah sukses, kita refresh. Maka otomatis nanti di sini akan berubah begitu. Jadi merubahnya harus lewat coding, kecuali artikel-artikel ya. Artikel-artikelnya itu tidak perlu lewat coding. Jadi hanya pada tampilan desainnya saja yang harus sedikit mencari atau memahami coding gitu. Nah, ini kan berubah ya, penulis begitu. Kalau blognya yang ini yang tadi kita sudah buat, kalau ini tidak perlu harus ngoding ya. Jadi bisa langsung dikelola, di manage di bagian ini, di bagian post ya. Kita bisa tambahkan post baru dan seterusnya. Dan Blogspot ini juga menyediakan di fitur ini untuk membuat blog artikel. Jadi sahabat-sahabat yang tidak sempat untuk buka laptop bisa juga memanage artikel atau membuat artikel-artikel baru ya secara rutin. Ini juga bisa membuka smartphone ya. Atau di sini saya coba gunakan aplikasi namanya BlueStack ya, menggantikan fungsi dari smartphone ya. Jadi sahabat-sahabat bisa langsung masuk ke Google Play kalau yang sudah punya Android, ketik saja namanya Blogspot begitu. Di sini kebetulan sudah saya install, yang belum diinstal silahkan diinstal. Kalau sudah langsung di open ya, di sini langsung bisa sign in begitu. Nah, sign innya bisa dengan akun sesuai dengan akun yang sudah dibuat oleh sahabat-sahabat semuanya ya. Nah, tentunya yang tadi kan saya gunakan emailnya pertiwidigital@gmail.com ya. Lalu kemudian di sini saya buat lagi namanya passwordnya ya. Oke, karena terlihat jadi saya pikir tidak saya lanjutkan ya. Karena setiap saya ketik kelihatan begitu. Nanti passwordnya terlihat. Oke. Jadi sangat mudah. Kalau sudah tinggal login saja ya di aplikasi Blogspot yang ada di smartphone ya. Silakan dicoba-coba buat postingan, lalu hasilnya bisa dilihat pada tampilan dari Blogspotnya seperti ini. Oke. Sampai sini bisa dipahami. Silakan untuk memulai dan mencoba ya membangun web menggunakan Blogspot seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dari saya Muhammad Nur Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.